sempat terucap dari seorang direktur perusahaan itu, kalau kamu usaha saya kasih bantu deh gitu ya, yang apa yang bisa kamu support di saya gitu ya, tapi kalau kamu bangkrut gitu ya, kerja balik lagi ke saya dong gitu. Jadi oh ya udahlah Pak, tapi jangan doakan saya bangkrut Pak gitu, saya pengen seperti Bapak gitu ya, punya banyak karyawan, seperti itu sih Pak. Kerjaan pembuatan tiang ya, tiang PRC. Jadi nanti kita ada totalnya 150, 100, 100 gitu ya. Langkah pertama nanti tim kasih lubang dulu ya di mesin bor yang kita punya. Ya. Jadi nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rozak. Teman-teman biasa manggil Kang Rozak gitu ya. Usia saya 38 tahun. Kemudian keluarga 2 orang anak sudah usia SMP dan SD gitu ya. Ya, saya perantau Pak. Jadi dari kampung 2002 masuk ke Tangerang hampir ya 17 tahun kali ya, kurang lebih ya. Awal usaha sebenarnya tidak disengaja juga gitu ya Pak. Jadi kita waktu itu berkomunitas dengan teman-teman yang memang sudah punya usaha duluan gitu kan. Kemudian dia bercerita tentang keinginannya untuk membangkitkan UMKM Indonesia gitu kan. Oh, ini kayaknya bagus juga gitu kan. Dari sana kita apa yang bisa kita berikan gitu kan ya. Oh, mungkin salah satu usaha yang bisa kita berikan salah satunya penyediaan gerobak gitu. Gerobak ini yang simple, yang terjangkau, kemudian yang bisa dibeli dengan cukup mudah gitu ya oleh UMKM atau usaha-usaha pemula. Nah, dari situ lahir usaha gerobak saya begitu. Jadi saya bekerja 15 tahun Pak. 15 tahun ini di bidang otomotif ya bekerjanya. Kemudian 15 tahun ini lebih banyak bertemu dengan customer, kemudian dari supplier. Ternyata mereka juga ada yang baru merintis, ada yang sudah cukup besar. Ya dari situlah ya membuka mata kita nih. Ternyata kayaknya kalau memang sudah dimampukan, cobalah kita mulai usaha begitu Pak. Sebenarnya di saat kita masih kuliah pun sebenarnya kita sudah melatih Pak. Sudah melatih usaha mulai dari jualan aqua gelas di emperan Pak gitu ya. Ini kayaknya biasanya kalau kita keluar kampung kemudian merantau ini mentalnya beda Pak. Malunya hilang gitu ya. Tapi dalam hal artian positif ya Pak ya. Malunya hilang, kemudian kita coba usaha itu. Oh, ternyata bagus juga waktu itu ya. Jual aqua hanya 2 jam laku berapa dus gitu ya. Nah, dari situ kayaknya kita perlu usaha lain nih. Sampai pernah jual pecel lele Pak gitu Pak. Dan itu posisinya masih bekerja. Kemudian kita atur waktu bersama teman-teman. Ternyata sampai ambil kesimpulan ternyata kalau memang sambilan saja usaha ini kayaknya nggak jadi-jadi gitu. Akhirnya 2 tahun lalu terbesit keinginan harus memulai deh kayaknya, dan baru terlaksana di 1 tahun terakhir ini. Orang tua inspirasinya Pak, jadi orang tua itu punya usaha membuat aluminium juga Pak, lemari-lemari gitu ya. Cuma waktu itu orang tua dengan 9 anggota keluarga ini tidak ada satupun yang minat kayaknya. Begitu kita merantau, dulu orang tua merintis usaha ternyata cukup susah ya, kenapa kita tidak melanjutkan gitu ya. Ya dari situ kita mengingat masa lalu gitu ya, orang tua bisa mengkaryakan banyak orang, tetangga sekitar gitu. Nah, ini jadi inspirasi kita. Orang tua tentunya Pak inspirasinya Pak. Ya, kuliah saya dulu ada 2 keinginan ya Pak. Pertama keinginannya teknik gitu, tapi yang gratis gitu. Teknik gratis gitu kan, masuk ITB bayar, nggak lolos gitu aja. Masuk STAN gratis juga nggak lolos. Ketemu dua-duanya ternyata ya di Politeknik Gajah Tunggal Pak. Jadi dia teknik gratis juga. Ya doa kita terkabul alhamdulillah nih Pak. Berarti saya lulus dari SMA 2002 Pak. 2002 sampai 2005 pendidikan D3 di Gajah Tunggal, ambil teknik mesin Pak. Sebenarnya sudah masa pandemi Pak. Cuma waktu itu kita meyakinkan bahwa customer kita cukup bagus nih gitu kan. Karena banyak perusahaan-perusahaan yang meng-PHK-kan karyawannya gitu kan ya. Sementara karyawan yang di rumah yang di PHK ini sebenarnya pengen butuh pekerjaan pengganti. Salah satunya usaha warungan segala macam. Kemudian customer kita ini salah satunya meyakinkan kita bahwasanya peluang kita lebih besar gitu kan. Nah dari situ dia berkomitmen bantu kita gitu segala macam. Kemudian kita juga mengupgrade tim kita gitu kan, mulai melengkapi di internet online segala macam ya. Nah ini yang akhirnya membuat keputusan kita di saat pandemi justru resign begitu. Kalau dulu di tempat kerja terakhir ini posisi saya manajer Pak. Iya, memegang di marketing, R&D, kemudian di improvement Pak. Jadi 3 bidang ini sebenarnya berkesinambungan ya. Ketika improvement nanti kita bisa bercerita ke customer bahwasanya cost kita kompetitif karena ada improvement
development. Kemudian ketika di R&D kita tahu proses. Ini juga basic kita untuk menjelaskan proses dari suatu harga itu apa saja sih ya gitu. Nah, dari marketing ini kita jadi tahu material. Ya, terakhir kita ada komunikasi dengan tempat dulu bekerja ini, mendapat penilaian yang cukup baik gitu ya. Artinya proyek-proyeknya cukup deras waktu itu ya. Kemudian bisa memberikan harga yang aktualnya mendekati gitu ya. Artinya memang cost study-nya kita sudah mewakili proses gitu ya. Nah, dari situ perusahaan memberikan penilaian yang baik gitu ya. Jadi endingnya kita waktu resign ini memang perusahaan mensupport gitu ya. Sempat terucap dari seorang direktur perusahaan itu, kalau kamu usaha saya kasih bantu deh gitu ya. Yang apa yang bisa kamu support di saya gitu ya. Tapi kalau kamu bangkrut gitu ya, kerja balik lagi ke saya dong gitu. Jadi oh ya udahlah Pak, tapi jangan doakan saya bangkrut Pak gitu. Saya pengen seperti Bapak gitu ya, punya banyak karyawan. Sebenarnya salah satunya yang menjadi hambatan mungkin bagi setiap orang yang beralih profesi ya. Jadi dari karyawan ke usaha ini sebenarnya memang keluarga lah ya Pak. Keluarga ini terutama dari istri lah ya. Menimbangnya ini 10 langkah Pak itu. Mungkin kalau saya basicnya engineering gitu ya, biasanya engineering ini kalau ada suatu pekerjaan ini dia instingnya main gitu ya Pak, oh ini harus begini gitu, dan biasanya lebih akurat gitu ya. Ya waktu itu dari pihak keluarga yang menimbang-nimbang si istri gitu ya, tapi istri juga sebenarnya sudah dimantapkan di 1 tahun sebelumnya gitu ya. Maksudnya kita punya peluang, karena usaha ini sudah jalan ketika kita masih bekerja, cuma memang tidak maksimal, karena usaha itu memang butuh pengontrolan ya Pak ya, butuh keterlibatan kita langsung segala macam. Dari situlah ya ditimbang-timbang ya, semua pihak termasuk keluarga ya, istri ya, mertua gitu kan, kita sampaikan bahwasanya kita punya keinginan seperti ini. Ya harapan terakhir tadi Pak, kalau kita bangkrut masih ada yang mau rekrut lagi gitu. Seperti itu. Kita belajar sih sebenarnya kalau ada sampel ya, kita bisa breakdown proses gitu ya. Kalau ada desain kita juga bisa baca gitu ya. Kalau misalkan nggak ada desain, biasanya kita browsing Pak. Lihat di sekitar kita sebenarnya ide-ide bagus gitu ya. Ada gerobak ini, oh modelnya begini. Kadang sampai ke penjual tahu Pak, sempet didatengin gitu ya. Ya kita beli gitu ya. Tapi kita nanya gerobaknya sebenarnya Pak, buat inspirasi kita. Ya tim kita basicnya dari tim produksi ya, basicnya dari teknik juga Pak. Jadi dulu dia pernah bekerja di pekerjaan aluminium, jadi dia secara proses sudah tahu. Tinggal kita menurunkan desainnya saja gitu Pak. Kalau gambarnya sudah turun di dia bisa proses gitu. Biasanya trial selalu ada ya Pak. Kita satu proses hitung estimasi, karena biasanya kita setiap gerobak ini diproduksi lebih dari satu Pak. Jadi untuk menghitung atau mengukur kecepatan gitu ya, satu harinya bisa output berapa. Saya pernah usaha itu bermodalkan besar gitu ya Pak, ternyata efektivitasnya tidak menjamin gitu ya. Kemudian ketika kita bermodal sedikit, tantangannya justru lebih hebat gitu ya Pak. Nah ternyata pengelolaan Pak, jadi modal awal waktu itu kita hanya di bawah 10 juta ya Pak, kemudian kita maksimalkan pengelolaan gitu kan ya. Prinsipnya sebisa mungkin tidak ada sewa tempat dulu. Kalau misalnya kita mau mulai bisnis dari rumah itu lebih efektif gitu ya. Tapi kalau kita sudah yakin ini tempat usaha kita gitu kan, kemudian sewanya cukup terjangkau segala macam, butuh area luas ya, memang mau nggak mau harus di situ gitu ya. Tapi waktu itu kita mulai dengan dikerjakan di rumah, kemudian oh ini harus permintaannya udah 1 minggu udah 20 gitu kan ya. Oh berarti mau nggak mau harus punya space gitu kan ya. Oh ya kita sewa begitu. Jadi waktu itu yang minta kita untuk produksi ini franchise Pak, karena memang kita ada kedekatan pertemanan gitu ya Pak. Jadi ada kedekatan pertemanan, kemudian kita bisa produksi gitu kan. Kemudian ditantangin tuh waktu itu seminggu langsung 20 ya. Bisa enggak ya gitu. Waktu itu kita output sehari cuma 1 Pak. Jadi kalau ditantangin 20 kita wah ini gimana gitu ya. Nah di situ sih sebenarnya mulai kita banyak ide gitu ya. Resign ini berarti saya perjalanan gerobak ini setengah tahun Pak, baru kita resign begitu. Cuma setengah tahun sebelumnya ini kita sudah mulai ini ya planning kan usaha apa nih, kalau misalnya ini gagal apa begitu seperti itu. Dan gerobak ini tidak pernah terbesit di awal-awal gitu ya Pak. Maksudnya apa ya, karena bidang saya mesin ini lebih buat mesin, nge-repair mesin. Meskipun sekarang sebenarnya pekerjaan itu masih ada gitu ya yang masuk ke kita, tapi gerobak ini ternyata lebih besar juga gitu ya peluangnya seperti itu. Jadi waktu 3 bulan kita pengelolaan ya, berarti September sampai Januari ya, 2020 Januari kita udah set up karyawan penambahan gitu ya. Karena waktu itu kita sudah disurvei sama lembaga wakaf ya Pak. Lembaga wakaf mensurvei kita, kemudian kita langsung dikasih pekerjaan Pak gitu ya. Bikin gerobak permanen 125 unit gitu ya. Jadi ini ternyata tim di kita agak kacau nih waktu itu pengaturannya. Akhirnya kita ini sudah puncaknya kapasitas dari tim yang sudah ada. Akhirnya saya ambil keputusan berarti harus buat tim baru untuk menyokong kebutuhan produksi begitu Pak.
Jadi tim kita utamanya di produksi ya Pak. Produksi ini sekarang sudah ada 3 lokasi Pak. Sentralnya ada di saat ini gitu ya. Dengan 6 orang karyawan ini kita sudah menghasilkan output 8 unit per hari. Kemudian di tempat lain dengan 4 orang juga begitu kan. Rata-rata 6 sampai 8 juga begitu. Jadi kita saat ini kapasitasnya untuk yang booth portable ini sudah 24 unit per hari. Saat ini sih permintaan fluktuasi ya Pak. Rata-rata di angka 20 sampai 30 per harinya itu ya. Kemudian kalau ada pekerjaan yang di luar booth portable ini, otomatis saya tidak bisa mengotak-atik tim ini gitu ya. Karena mereka sudah ada pekerjaan yang pasti gitu ya dalam kesehariannya. Maka dibentuklah tim baru Pak. Seperti ada pekerjaan pengelasan, terus ada pekerjaan pengecatan segala macam, ini tim baru. Nah, tim baru ini untuk mendukung gerobak-gerobak permanen. Jadi kalau yang tim di office ini untuk pertama ada tim desain gitu ya. Tim desain ini nanti untuk setiap customer yang closing di online ini mereka langsung komunikasi dengan customer untuk mendesain produknya gitu. Nanti dituangkan di stiker, langsung diproses, diproduksi gitu ya. Kemudian ada customer service gitu ya. Customer service kita saat ini baru 1 orang ya, targetnya di bulan Desember nanti kita sudah 5 orang, karena memang kita setelah dibanding di tempat lain customer service yang ada kompetisi ini kayaknya saling greget gitu ya, jadi kita coba bangun itu. Kemudian ada tim purchase ya, ini yang mengelola pembelian gitu. Kemudian kalau output data stok kita dari produksi lah ya, produksi yang lebih infoin kebutuhan ini begitu ya. Kita rekrut teman-teman ini dari kalangan milenial gitu ya Pak, jadi yang baru lulus, yang apa ini kayaknya masih senang dengan hobinya ini nih, mainan HP gitu ya, jadi kita rekrut seperti itu. Kita konsepnya sebenarnya pemberdayaan Pak, jadi di lingkungan sekitar kita sebenarnya banyak potensi yang belum bisa dimanfaatkan ya, karena memang orientasi mereka bekerja di pabrik gitu ya. Jadi ketika di pabrik ini tidak diterima, maka banyak pengangguran gitu ya. Nah, kita melihat ini sepertinya cukup di lingkungan sekitar dulu nih kita kelola, dan alhamdulillah semua karyawan ini sebenarnya tidak jauh dari rumah gitu Pak, tidak jauh dari bengkel, bisa bekerja sama dengan kita sampai hari ini gitu ya. Total ada 20 orang gitu ya, bisa mensupport kita gitu Pak. Milenial ini lebih suka ke komunitas ya, kemudian yang hal-hal baru gitu ya. Jadi kita ketika ada pekerjaan yang memang butuh blow up informasi segala macam, ini mereka lebih gesit gitu ya. Jadi salah satu yang saya tangkap dari kelompok milenial ini sebenarnya mereka antusiasnya tinggi, keinginan tahunya. Kemudian setelah keinginan tahu ini mereka muncul, kita support lagi nih dengan stimulus bonus gitu ya. Jadi di kita ada sistem bonus sebenarnya Pak. Ketika ada dalam jangka waktu 1 bulan ini closingnya melebihi target, kita ada bonus. Kalau sesuai target ada bonus. Kemudian closing harian juga ada bonus. Bonus ini berlaku buat tim-tim yang di office. Kedepan sih kita termasuk di produksi gitu Pak. Karena semua elemen ini sebenarnya berkaitan ya Pak. Ketika closingan atau produksi permintaan banyak, produksi juga ada tuntutan harus terpenuhi. Nah, sebenarnya nanti kita support dari sisi tadi bonus gitu ya. Bonus ini pengertiannya bisa dalam bentuk barang ataupun dalam bentuk peningkatan di pendapatan gitu ya. Termasuk pengembangan, karena kita sebenarnya melatih mereka untuk senantiasa bergerak di penambahan keilmuan gitu Pak. Jadi kalau ada pelatihan-pelatihan, saya dorong mereka untuk bisa ikut serta gitu ya. Saya termasuk orang yang gaptek ya Pak. Jadi mengenal website segala macam ini sebenarnya saya nggak familiar gitu. Tapi kalau teknik di produksi cukup inilah ya, maksudnya bisa disampaikan gitu ya skillnya kita. Nah, saya punya strateginya merekrut Pak. Sebenarnya saya pernah ingat teman itu menyampaikan bahwasanya ketika usaha kita dikelola hanya seorang diri, itu sebenarnya percepatannya seperti melangkah biasa gitu. Tapi ketika kita membentuk tim gitu kan ya, yang ahlinya ini kita rekrut gitu. Masing-masing skill punya keahlian dan bidangnya, kemudian kita libatkan, maka percepatan kita seperti berlari begitu Pak. Nah, ini saya coba rekrut nih, ya itu tadi, maksudnya teman-teman kita sekitaran gitu ya. Makanya sangat baik gitu ya ketika kita punya pertemanan yang bagus gitu Pak dengan teman-teman kita lama gitu kan, sampai hari ini masih terjalin gitu. Sebenarnya itu peluang Pak. Ternyata teman ini punya potensi ini. Nah, kita rekrut gitu Pak. Kita libatkan, dan respon teman-teman ini ternyata cukup antusias juga gitu ya. Karena kita saling bertukar ide gitu ya. Dari online cukup bagus Pak. Jadi online kita rata-rata ini mereka tidak butuh visit Pak. Yang visit ini biasanya yang project ya Pak. Yang misalkan butuh pemesanan langsung banyak, kayak Indofood kemarin kita ada pemesanan dari Indofood ini cukup banyak gitu ya. Jadi dia pengen lihat secara fisik gitu. Ya customer baru kita yang online ini cukup baik ya, cukup bagus juga, dan kita coba terus tingkatkan jangkauannya. Saat ini kita baru menjangkau Jabodetabek sebenarnya Pak. Terus beberapa bulan terakhir kita coba perluas seluruh Indonesia gitu kan, ternyata bagus juga gitu. Ini mulai kita coba lagi, diperluas lagi gitu ya Pak.
kita punya website Pak, punya website yang bisa diakses gitu ya. Sebenarnya kita punya target 1 bulan ini 1000 gerobak ya Pak, yang portable gitu ya. Saat ini dalam waktu 1,5 tahun ya kurang lebih Pak, kita sudah mendekati angka 50%-nya gitu Pak. Jadi puncak tertinggi ini sebenarnya ada di bulan kemarin dan mungkin bulan ini gitu ya. Insya Allah target 500 gerobak di bulan ini tercapai gitu ya. Jadi kita target 1000 ini ya 50% sudah tercapai lah ya Pak. Iya, jadi kalau ini namanya boot standar ya Pak. Boot standar ini hanya lipatan ke atas saja begitu. Kita lengkapin ada boot atap, kemudian ada boot yang ambalan depan, samping, kemudian ada pintu juga ada begitu Pak. Nah ini berkembang setelah ada permintaan dari customer. Biasanya ide-ide ini munculnya dari customer sih Pak gitu ya. Dari customer, Pak bisa nggak tambahin stiker apa gitu kan ya, lampu, ya udah bisa gitu kan ya. Prinsipnya kalau kita lihat itu bisa kita proses ya kita tawarkan itu ya. Nah dari upgradean permintaan customer itu biasanya ini jadi produk barunya kita jual nih gitu dengan konsep begini nih, dengan konsep baru ada lampu, ada macam-macamnya begitu Pak. Customer ini sebenarnya inspirasi juga gitu Pak buat kita produk-produknya. Iya. Kalau ini ada yang ukuran standar Pak, yang 80 ya, ada yang ukuran 100 berarti lebih lebar, ada yang 120. Kalau jenisnya boot standar, boot dengan atap, boot dengan pintu, jadi ada 3 jenis. Kalau ukurannya tergantung permintaan customer. Cuma kalau sudah lebih dari ukuran 80 cm seperti ini, dia rangkanya lebih besar, lebih kokoh. Karena memang customer biasanya ngasih info, Pak nanti di atas saya ada galon misalkan, ada panci, ada apa begitu ya. Nah nanti kita berarti rangkanya harus kuat gitu, seperti itu. Jadi materialnya utamanya rangkanya ini holo aluminium ya Pak. Kemudian ini triplek yang dilapisi stiker gitu kan. Kemudian sistem lipatnya ini selalu menggunakan engsel gitu. Nah ini salah satu keunggulan kita sebenarnya ada di penguncian. Jadi kalau di customer lain ya, di kompetitor ini penguatnya ini dengan skrup gitu Pak. Nah kalau kita cukup dengan pengunci aja seperti itu. Nah ini keunggulan kita itu ya. Idenya ini sih karena di pabrik juga sering lihat itu, oh kayaknya itu pengunci panel gitu. Udah saya pindahin aja ke sini, ternyata masuk begitu. Ini cuma 10 kilo Pak, bisa bawa kemana-mana. Iya, jadi ini sebenarnya kita kasih harga spesial ya. Setiap waktu ini sebenarnya ada promo-promonya gitu. Kalau kita hari biasa promo-promonya mendapatkan paket tambahan seperti celemek atau jam dinding atau papan menu. Nah kita jual dengan harga 800.000 gitu Pak. Nah kalau misalkan sudah repeat order ini harganya udah beda Pak. Ya sudah ada pengurangan termasuk bonus-bonusnya gitu ya. Partai besar beda lagi. Lebih miring lagi gitu ya. Iya. Iya, kalau kita browsing di googling ya, di Google itu kita lihat oh banyak juga ternyata. Dan ini tersebar di Jabodetabek ya. Kalau luar Jawa ini hampir tidak ada di iklan-iklan gitu ya. Saya lihat oh peluangnya memang besar di luar Jawa gitu ya. Tapi kalau di Jabodetabek cukup banyak lah ya. Persaingan, kalau harga kita lebih yakin ya, lebih kompetitif gitu Pak. Karena kita pilihan harganya, kemudian kualitasnya juga sudah kita hitung gitu ya. Saya beberapa temen sih melihat justru kita jadi tempat peralihan customer mereka yang kompetitor gitu ya. Jadi misalkan di kompetitor ini stuck gitu ya, desainnya hanya itu, modelnya hanya itu. Kalau tempat kita itu ya, kita kasih banyak pilihan gitu kan. Kemudian mereka beralih ke kita. Hari ini kita ada customer baru yang seperti itu ya. Jadi kita salah satunya yang bikin unggul adalah di cost proses ya. Kita punya sistem perhitungan dalam output sehari, targetnya sekian, kemudian costnya sekian, dan ini bisa dicapai tim itu ya. Dengan dicapainya tim ini bersemangat sebenarnya Pak, karena sebenarnya mereka mengejar bonus gitu ya. Kalau dari sisi kita selaku pengusaha sebenarnya targetnya adalah kuantiti dan kualitas gitu ya. Kalau dari produksi bisa memenuhi itu, nah dengan harga yang sudah kita tentukan, ini sebenarnya secara akumulasi cost savingnya kita sebenarnya Pak, supaya kita bisa bersaing di dunia gerobak gitu ya, seperti itu Pak. Iya, target kita 800 juta untuk yang gerobak satu jenis saja gitu ya. Sementara kita punya banyak varian. Ke depan kita perlu lokasi yang lebih luas ya. Jadi kita memang dalam rangka untuk menyiapkan semacam sentralisasi usaha. Jadi khusus gerobak itu nanti dari yang sekarang ada 3 tempat ini kita satukan gitu ya. Supaya nanti salah satunya customer melihat bahwa memang kita perusahaan yang berkembang gitu ya. Berkembang, kemudian karyawannya juga rapi gitu kan ya. Produktivitasnya juga tinggi. Nah, ini bisa dilihat kalau satu tempat usaha ini menyatu gitu ya, seperti itu Pak. Apalagi kita melihatnya pemerintah ini saat ini sedang mengisukan UMKM ya, suruh bangkit nih ya. Jadi sebenarnya pandemi ini kita meyakini
bisnis-bisnis besar ini sebenarnya dalam posisi yang turun drop ya. Nah ini bisa diakses supplier-supplier mereka ini oleh pemula sebenarnya. Jadi misalkan waktu dulu saya nggak bisa beli beginian nih Pak Holo ya di toko-toko dalam jumlah kecil gitu ya. Sebenarnya kalau pemula ini saat ini bisa itu. Prinsip sekarang sebenarnya pembayaran cash aja gitu ya. Ini bisa memulai usaha gitu. Jadi runtuhnya usaha-usaha besar ini sebenarnya harus diimbangi dengan tadi bangkitnya UMKM untuk bisa memulai usaha segala macam. Karena akses ini sekarang sudah terbuka. Pabrik-pabrik kemudian bengkel-bengkel ini sebenarnya sekarang udah membuka diri gitu ya. Siapa saja yang beli ke saya, yang penting cash gitu ya. Jadi ini bisa diakses gitu ya. Nah ini kesempatan sebenarnya. Tadi dari pemerintah membuka sebenarnya lagi dicari nih ya pionir-pionir UMKM gitu kan ya. Nah kita pengen masuk sebenarnya. Beberapa dinas-dinas di lingkungan Pemda sudah dapat info ya dari profil kita gitu ya. Tinggal nanti momennya karena memang sekarang masih ada pembatasan sosial ya Pak, PSBB. Jadi meskipun sudah longgar tapi untuk event-event seperti bazar dan sebagainya ini biasanya kebutuhan boothnya cukup tinggi dan ini kita bisa akses sampai ke luar Tangerang ya karena memang kita sudah ada koneksi di Bandung, kemudian di Bekasi, Tangsel segala macam ini yang membuat kita semakin optimis gerobak-gerobak ini cukup bertahan lah ya. Sebenarnya kita punya cita-cita ini menjadi rumah UMKM ya karena memang UMKM ini sebenarnya ketika salah satunya Pak ketika datang mengorder gerobak kita dia bertanyanya 10 kali gitu ya, mulai dari cara mengelola keuangan, cara menampilkan produk, cara penyajian karena mereka ilmu itu muncul keinginan itu muncul ketika himpitan ekonomi ini sudah cukup parah gitu ya, saya harus jualan gitu. Nah dia jualan hanya punya ide, saya jualan mie ayam apa ya, bentuknya kayak apa ya, kemudian mereka datang komunikasi dengan kita. Nah dari situ kita melihat oh ternyata sebenarnya keinginan orang per orang untuk berusaha ini, berwira swasta ini cukup besar. Hanya memang mereka tidak mendapatkan ilmu yang banyak gitu ya. Jadi ini yang harus didukung dari pemerintah juga gitu ya. Termasuk dari pionir-pionir UMKM atau yang peduli UMKM ini mengelola mereka dalam kelompok-kelompok UMKM. Karena memang mereka butuh keterampilan untuk menyajikan. Boleh jadi mie ayam yang mereka punya ini rasanya luar biasa, cuma penampilan yang disajikan ini nggak menarik gitu ya. Nah ini sebenarnya perlu ditemukan. Nah dari situ kemarin kita terbesit keinginan. Jadi sebenarnya kita mau menambahkan nilai tambah gitu ya dari penjualan gerobak ini gitu ya. Karena kita sebenarnya bisnis ini tidak murni selamanya orientasinya ke untung gitu ya Pak. Kita pengen membantu sesama gitu ya. Jadi kita pengen misalkan UMKM tadi yang mengorder gerobak di kita ini juga mendapatkan pelatihan. Jadi kita tambahkan nih mereka linknya cara menyajikan, cara memasak gitu kan. Karena kita sudah ada jalinan dengan franchise ya. Kemudian ketika franchise ini kita ketuk hatinya supaya bisa terlibat dalam program-program pemberdayaan ini, mereka mau, ayo udah kenapa tidak gitu kan, kita sinergikan seperti itu. Sharing gratis bagi kita, sharing gratis ya. Nah ini saya rasa tidak didapat di pabrik gerobak yang lainnya gitu. Ini khusus untuk customer kita gitu ya. Sebenarnya setiap pengusaha ini dihadapkan dua resiko ya Pak, untung atau bangkrut gitu ya, atau kegagalan. Ini termasuk usaha yang saya coba ke 11 kali gitu ya, mulai dari tadi jualan aqua, jual pecel lele, jual aksesoris, jual baju, jual sandal, apalagi ya. Jadi kegagalan itu selalu bersamaan dengan kesuksesan. Kalau yang ini kita meyakini bahwasanya kita niatkan dengan tulus gitu ya, bahwasanya kita usaha tidak sepenuhnya untuk profit tadi ya, tapi memang kita mau berbagi, mau membangun UMKM juga gitu ya. Ya atas dasar itu alhamdulillah gitu ya, saat ini kita tidak pernah mengalami kegagalan gitu ya. Ya kita selalu antisipasi lah ya. Setiap ada celah potensi kegagalan kita coba perbaiki bersama-sama. Dan itu tentunya dengan tim gitu Pak. Unit usaha lain sudah pernah mengalami. Jadi ini buat pelajaran kita gitu ya, buat pelajaran saya. Oh ternyata begini ya. Lebih didominasi salah kalkulasi material lah ya. Karena material saat ini cukup bergeraknya naik gitu ya. Jadi kalau kita tidak antisipasi dan membuat kebijakan bahwasanya ini hanya berlaku untuk 1 minggu penawaran misalnya ya, harga ini gitu kan. Nah ini perlu dikaji lagi gitu Pak. Kalau kapok mungkin balik lagi jadi karyawan. Jadi saya meyakini sih ya, ke depan cukup bagus gitu ya prospek gitu. Tinggal tadi Pak, inovasi gitu ya. Kita punya kreativitas yang dibangun tim melalui tadi tim-tim milenial. Kemudian kita punya silaturahmi dengan teman-teman sekitar gitu ya. Ini yang menguatkan kita sebenarnya Pak. Dan mungkin buat teman-teman yang mau memulai usaha gitu ya. Jadi sebenarnya cara berusaha itu di awal tidak sepenuhnya dengan uang gitu Pak. Ketika kita tidak punya uang, nebeng aja dulu ke teman gitu ya. Teman yang punya usaha apa kita tapping aja gitu ya. Kemudian kita bantu jualin. Nah dari situ sebenarnya kita melatih kemampuan kita untuk menawarkan
menawarkan, menjual seperti itu. Bagi teman-teman seluruh Indonesia ya ini ya, yang melihat acara ini, teman-teman bisa merequest gitu ya, atau memesan gerobak kita di web mrboot.id. Ketik di situ, kemudian nanti akan muncul customer service kita gitu ya. Di situ hanya yang muncul adalah boot-boot yang standar gitu ya. Sebenarnya kita punya produk di luar boot standar ini gitu ya, yang nanti kita akan show-kan gitu kan di website kita, dan pastikan bahwa kita adalah perusahaan yang akan mensupport teman-teman yang memulai UMKM gitu ya. Kita akan berikan pelatihan gratis cara mengelola usaha, dan ini adalah bagian kita untuk membangun negeri ini gitu ya, supaya kita punya kompetensi di bidang ekonomi. Jadi idenya memang ini dari 3 orang Pak, teman lama gitu ya. Jadi ini saya kasih nama Kreasi 3 Brilian PT-nya gitu ya. Kreasi 3 Brilian. Kemudian Mr. Boot ini inspirasinya kita pengen produk kita ini tidak hanya menguasai Indonesia gitu ya, tetapi dunia ini tahu oh ini ada produk yang namanya Mr. Boot gitu ya. Kemudian kita coba menggali lebih dalam gitu ya, apa sih sebenarnya di isu-isu pergerobakan di dunia gitu. Kadang kita melihat oh di Turki ternyata lebih inovatif, oh di India juga sama inovatif gitu ya, oh ternyata seperti itu. Makanya kita coba kasih nama Mr. Boot supaya kita produknya juga mendunia. Ya, buat teman-teman yang telah melihat tayangan ini, saya yakin ini menjadi inspirasi buat teman-teman. Maka selalulah melihat channel Hello Boss, subscribe dan like. Yeah.